Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mohon Kerahiman Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukuli diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah bangsa Yahudi dan dia menemukan banyak hal dalam keseharian mereka. Salah satunya seperti yang dicatat Lukas penginjil. Ada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Mereka yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang Farisi yang suka pamer kesalehan, menganggap dirinya lebih suci dan terpandang dibandingkan dengan orang kebanyakan. Mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang digolongkannya sebagai orang-orang berdosa. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia bergaul dengan mereka, mendatangi mereka, bahkan makan bersama dengan mereka. Orang-orang Farisi merasa najis kalau bergaul dengan orang-orang berdosa. Tetapi Yesus memberikan harapan baru bagi mereka yang disingkirkan dari pergaulan umum. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang kebetulan masuk ke dalam bait Allah. Saudara-saudari terkasih, baik orang Farisi maupun si pemungut cukai itu datang ke bait Allah untuk berdoa. Terasa amat kontras sikap kedua orang ini. Orang Farisi itu berdoa dan mengucap syukur karena merasa diri tidak seperti orang berdosa, bahkan tidak seperti si pemungut cukai. Dia memamerkan di hadapan Tuhan bahwa dia sudah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Musa. Dia berpuasa dan bersedekah. Tidak demikian dengan sikap si pemungut cukai. Ia merasa tidak pantas di hadapan Allah dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya kepada mereka yang mendengarkannya. Katanya, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak." Si pemungut cukai berkenan di hadapan Allah karena merasa diri sebagai orang berdosa, sedang si Farisi tidak berkenan sebab memegahkan diri di hadapan Allah. Tambahan pula, dia telah menghina orang lain dengan berkata, "Aku bukan seperti si pemungut cukai itu." Dia yang memutuskan dan bukan Allah bahwa dia lebih baik dari orang lain. Tuhan Yesus menambahkan, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini kita semua diundang dan disarankan oleh gereja untuk datang ke rumah Allah untuk merayakan perayaan Ekaristi bersama saudara-saudari seiman. Kita datang ke gereja karena kita membutuhkan Allah
dan bukan sebaliknya. Allah yang membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan pujian dan sembahan kita, sebab Dia adalah Allah yang mulia. Tetapi kitalah yang membutuhkan Tuhan, yang menghendaki kita diselamatkan. Dalam perayaan Ekaristi, yaitu pada bagian ritus pembuka, kita mengulang-ulang doa dari pemungut cukai itu pada saat kita mendoakan doa "Saya mengaku". Kalimat-kalimat itu kita ucapkan dan yang mungkin tidak kita sadari adalah bagian dari doa si pemungut cukai itu adalah ini: "Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita." Sikap merendah dan rendah hati di hadapan Allah itu menjadi awal bahwa kita ingin mementaskan diri di hadapan Allah. Dengan rendah hati pula kita ingin menyambut firman Tuhan yang diwartakan pada hari ini. Selanjutnya kita mengucap syukur, bukan karena jasa-jasa kita, melainkan karena jasa Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan diri untuk menebus dosa-dosa kita dengan taat kepada kehendak Bapa-Nya yang di surga. Saudara-saudari terkasih, setiap hari Minggu kita sudah meluangkan waktu untuk datang ke gereja. Kita melakukan hal itu bukan pertama-tama karena diwajibkan, melainkan karena kita membutuhkan rahmat Tuhan yang akan memberkati perjuangan dan usaha kita setiap hari agar menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baik dan setia. Kita datang kepada Tuhan untuk memohon rahmat pengampunan dan belas kasihan Allah, karena ternyata kita bukanlah orang yang sudah sempurna, melainkan sebagai manusia rapuh yang gampang jatuh ke dalam dosa. Bahkan kita sering melakukan dosa yang sama juga. Menarik untuk kita sadari bahwa setiap kita merayakan Ekaristi, kita juga mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Kita mohon kepada Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kita, dan kita juga berbelas kasihan kepada sesama kita. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah sebagian dari isi doa itu. Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki kerendahan hati dan tidak memegahkan diri seolah-olah kita ini sudah sempurna. Setiap hari Minggu adalah hari yang penuh rahmat Tuhan. Marilah kita jadikan hari Minggu sebagai kesempatan untuk memperoleh rahmat belas kasihan dari Tuhan. Apakah aku sudah menyadari bahwa Tuhan menghendaki aku untuk selalu bertobat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami kerendahan hati, tidak sombong dan memegahkan diri di hadapan Allah. Ampunilah kami dari segala kesalahan dan dosa kami, ya Bapa. Demi Kristus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.